beristirahat di siang hari ini, tapi harus mengikuti untuk kegiatan penyebaran pemahaman penerapan pengalaman budaya positif. Nah, di sini saya bertugas untuk menyebarkan budaya positif di sekolah ini. Nah, dengan catatan dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Kuningan. Lanjut ke materi ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Kelas dulu kelihatan. Di sini ada 1 penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Terus yang ketiga, teman guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Yang kelima, manajer. Posisi terakhir adalah posisi manajer di mana guru tersebut sesuatu berusaha dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung guru agar dapat menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kasus Bapak Ibu ya. Jadi siswa selalu kesiangan ketika datang ke sekolah. Nah, ini ada posisi penghukum. Nah, di sini ada pembuat rasa bersalahnya ya. Jadi untuk penghukum biasanya lari kamu 20 miling atau push up 20 miling. Nah, di sini Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, ini berarti ada rasa bersalah di diri siswa. Ya, tetapi untuk penghukum ini akan lebih ke posisi fisik untuk ininya. Kasus. Nah, di sini teman, posisi teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti itu lagi. Terus posisi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah bel tugas yang tertugas diselesaikan dulu. Nah, ini sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Posisi manajer. Nah, ini posisi kontrolnya. Saya kecewa dengan kamu. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa dengan kamu. Membuat ini posisi buat rasa bersalah ya. Terus pokoknya kamu harus push up. Jadi ketika siswa datang langsung dijas karena punya kesalahan, jadi dihukum dengan push up atau lari 20 miling. Nah, ini posisi kontrol aku. Penghukum ya. Penghukum. Nah, ini pokoknya harus push up di penghukum. Nah, kenapa di sini solusinya? Kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, mungkin ada yang tahu Bapak Ibu, barangkali Pak Bayu untuk kenapa harus keyakinan kelas atau bukan peraturan kelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit yang saya ketahui Pak Sigit, untuk keyakinan kelas atau peraturan kelas, kalau keyakinan kelas berarti dibuat oleh keseluruhan siswa di dalam kelas. Nah, kalau bersama peraturan kelas hanya dibuat oleh guru atau hanya dibuat oleh satu pihak, tidak melibatkan keseluruhan. Mungkin itu yang bisa saya pahami. Ya, terima kasih Pak Bayu ya. Jawabannya itu betul ya. Kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena dari bahasanya aja yakin atau peraturan. Nah, di sini kalau yakin berarti kita sepakati bersama. Nah, kalau peraturan itu biasanya saya juga khususnya sebelum masuk CGP itu sudah
melakukan peraturan kelas. Ya, tapi setelah mengikuti CGP di sini tahu, oh harusnya keyakinan karena harus disepakati bersama. Ya, gitu. Nah, ini menurut dosen, ya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini jadi untuk keyakinan ini lebih memotivasi ke dirinya sendiri. Ya. Contoh misalnya kita buat suatu keyakinan kelas. Contoh misalnya untuk keyakinan kelas saya kelas 7C, di sana harus tetap bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Nah, kita audiensikan kepada siswa, kita kasih ini, setuju tidak untuk melakukan itu. Nah, di sini dengan adanya kata dari kita dan memotivasi siswa, mungkin siswa akan lebih, wah, jadi saya tidak dipaksakan. Jadi tidak dipaksakan, oh jadi yakin dari dirinya sendiri, gitu. Nah, ini masuk ke pembentukan keyakinan kelas. Di sini bersifat abstrak, berupa pertanyaan, universal dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, dengan kelas dan sekolah agar mudah. Ditetapkan semua warga sekolah dilibatkan dalam pembentukan keyakinan kelas. Contoh, ini keyakinan kelas 8F ya. Di sini datang ke kelas tepat waktu. Nah, ini salah satu keyakinan kelas. Terus angkat tangan sebelum berbicara, menjaga kebersihan dan lingkungan kelas, saling menghormati, budayakan, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Nah, jadi ini keyakinan kelas ini sudah masuk ke dari pembentukannya tadi yang bersifat abstrak berupa pertanyaan. Ini juga mudah diingat untuk keyakinan kelas ini. Bapak Ibu boleh menambahkan di luar ini ya. Nah, di sini kita masuk ke segitiga, pembuatan segitiga restitusinya. Nah, segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Setelah itu menanyakan keyakinan. Nah, di sini menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip kesalahan, pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu ya, apabila siswa kita mempunyai kesalahan, ini jangan langsung menjudge-nya bahwa itu salah, tetapi mereka juga bagian dari untuk proses sedang belajar. Jadi apabila salah, ini diingatkan dengan baik-baik ya, gitu. Terus menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi kalau misalnya siswa memberikan jawaban yang salah, ini kita harus pintar-pintar untuk berubah kata-katanya dari salah menjadi atau kurang tepat, atau bisa jadi seperti itu. Ya, ini salah satu trik. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku, berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus menjadi respon proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, contoh misalnya
ketika siswa yang salah karena bangunnya selalu siang, Bapak Ibu jangan langsung memarahinya, ya, tetapi harus melakukan pendekatan. Kenapa bisa bangunnya siang? Kita ambil dasarnya itu dulu, ya. Nanti kita perbaiki dari bangun siangnya itu dulu, ya. Jangan langsung menjudge langsung kamu salah lari push up, tetapi dasarnya kita harus perbaiki dulu. Kenapa siswa itu bangunnya siang terus? Lanjut. Nah, di sini murid akan diberi pertanyaan bermakna memunculkan motivasi secara intrinsik. Yang kedua, mampu mengaitkan dengan tindakan yang salah. Nah, di sini saya punya kasus, Bapak Ibu. Nah, ini boleh dibaca dulu ya. Ini kasus, ya, suatu hari saya sebagai wali kelas 7C menerima laporan dari guru seni budaya Pak Emonnya ya, bahwa beliau merasa terganggu saat melakukan PPM di kelas. Dikarenakan ada anak yang memutar musik dengan volume yang sangat tinggi. Pada waktu itu ada tugas karena guru yang bersangkutan tidak bisa hadir, ada keperluan yang tidak diketahui. Nah, yang memutar musik tersebut ini bernamanya Dea, ya. Maka dengan itu saya memanggil anak yang bersangkutan. Nah, ini saya sudah merekam untuk videonya ya. Sedikit mengulas Pak sedikit sambil materi ya. Saya merasa tertarik sekali dengan materi yang disampaikan oleh Pak Sigit selaku calon guru penggerak di angkatan 11. Mudah-mudahan bukan calon lagi ya, jadi guru penggerak ya. Amin. Terima kasih. Guru penggerak dan mudah-mudahan bisa mengamalmu di sekolahnya. Kaitan dengan yang pertama tadi materi, yaitu sebelum diskusi Pak di awal itu. Nah, ini ada alat kontrol ya, posisi kontrol kita ya, sebagai guru ya. Kalau saya perhatikan dari 5 posisi kontrol ini, mungkin apa yang telah dipaparkan tadi saya sangat memahami dan jelas sekali dari Pak Asri dengan contoh-contohnya. Mungkin saya menilai di sini posisi kontrol yang paling bagus itu mungkin sebagai posisi manajer ya. Iya Pak. Walaupun saya yakin yang lainnya juga bagus lah untuk merapat karakter siswa, tetapi posisi manajer ini yang kelima sangat ideal sekali ketika kita melakukan kontrol terhadap siswa ya. Yang mana tadi sebelum kita menegur siswa itu diteliti terlebih dahulu apa penyebabnya, lalu bagaimana solusinya, dan tumbuhlah kesadaran daripada siswa untuk tidak mengulangi lagi kalau memang sudah berbuat salah. Jadi mungkin kalau saya tidak salah menyimpulkan ya, yang terbaik mungkin ini di posisi manajer saya, manajer. Terus selanjutnya lagi Pak Sigit di posisi kontrol, hubungannya budaya positif ya, budaya positif. Nah, ini budaya positif di sekolah kita ya. Kebetulan kan sekolah kita ini sekolah adiwiyata mandiri ya, udah 2 tahun berturut-turut
jelas ya tidak semudah itu menjadi sekolah adiwiyata itu mandiri kalau tidak ada budaya positif. Ya. Saya yakin dengan adanya budaya positif maka sekolah kita itu menyandang predikat sekolah adiwiyata mandiri. Nah, kaitan dengan budaya positif nanti yang akan diterapkan oleh Pak Sigit di sekolah ini untuk menerapkan ilmu-ilmu yang dari calon guru penggerak ini, maka mungkin Pak Sigit bisa untuk melakukan langkah-langkah, mungkin bisa menggali dulu informasi-informasi baik dari rekan guru, staf TU maupun para siswa itu sendiri, apa yang akan dimunculkan daripada budaya positif di sekolah kita, sehingga ketika kita sudah menetapkan kalau ini munculnya dari bawah ya, dari kalangan guru, staf TU dan siswa, saya yakin budaya positif ini akan berjalan dengan baik ya. Itu mungkin selanjutnya untuk segitiga institusi ini sekedar sharing saja ya Pak. Mungkin tadi dicontohkan oleh Pak Sigit sangat bagus sekali ada langkah-langkah menangani masalah dengan cara segitiga restitusi. Walaupun saya sudah pernah pengalaman menangani anak, tetapi saya belum tahu apakah ini segitiga restitusi atau bukan, tetapi mirip Pak. Ya, mirip-mirip. Kemarin ada siswa yang mencuri uang Pak, mencuri uang temannya, sehingga setelah ditelusuri berdasarkan saksi-saksi yang melihat itu tersudut pada salah satu orang ya, salah satu siswa yang jelas dia adalah pelakunya. Saya coba memanggil siswa tersebut. Yang pertama saya menanyakan terlebih dahulu kepada siswa tersebut, betul tidak kejadian ini ya dia adalah pelakunya ya Pak ya, atau bukan. Ternyata dia mengakui bahwa dia adalah pelakunya. Setelah itu saya mungkin menanyakan, kenapa kamu bisa melakukan seperti itu? Ya, dia menjawab untuk beli kuota handphone, kuota handphone. Ya. Tapi saya meyakinkan pada anak supaya dia mentalnya tidak jatuh Pak. Saya yakinkan bahwa sebetulnya bukan dia saja yang melakukan seperti itu. Ada teman yang lain juga yang pernah melakukan seperti itu, mencuri uang temannya untuk kebutuhan dia. Ya, lalu sepertinya dia agak sedikit naik lagi nih mentalnya. Jadi tidak terlalu di justice atau mungkin dihukum langsung ya Pak. Lalu setelah itu saya mencoba mencarikan solusinya agar dia tidak mengulangi lagi ke depan. Kata saya, kamu tidak boleh mengambil uang temannya dengan alasan untuk beli kuota. Kalau untuk beli kuota ya minta ke orang tua atau mungkin dia mencari ke saudaranya atau ke kakaknya. Jangan sampai bahwa itu adalah perbuatan yang salah dan mengulangi kembali ya. Karena itu dia juga
keinginan atau kesepakatan atau mungkin aturan di kelas tidak boleh mencuri barang orang lain. Berarti dia sampai dia sadar dan akhirnya alhamdulillah tidak mengulangi kembali. Mungkin itu hanya cerita. Saya sangat setuju sekali dengan segitiga institusi yang diterapkan oleh Pak Sigit. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa untuk menerapkannya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Arif. Jadi Pak Arif ini sudah bukan lagi senior saya, tapi sudah mencontohkan bahwa budaya positif melalui segitiga restitusi apa sudah dipraktekkan di sekolah kita ya. Jadi dengan kasus ini Bapak sendiri tidak menjas langsung ya. Jadi dengan tahapan-tahapannya menstabilkan dulu identitasnya. Setelah itu divalidasi dulu jika ada yang salah. Nah setelah itu ditanamkan lagi berdasarkan keyakinannya ya, gitu. Nah ini kembali ke kasus yang tadi Pak. Ini saya punya video ya, cuma di KPT ini tidak muncul, jadi saya simpan di sini. Sambil ini barangkali Pak Bayu ada ini enggak? Ya sambil diskusi aja dulu sebelum saya tampilkan. Maka Bayu sambil saya sampaikan Ya, sedikit berbagi mungkin ya untuk positif ataupun yang lainnya. Kebetulan tadi saya tertarik dengan 5 posisi kontrol. Di sana ada 5 kayak gini kalau nggak salah. Ada yang penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, manajer gitu ya. Di sana kebetulan mungkin kebanyakan dari kita juga di sini seringkali kita itu sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah mungkin ya. Misal contohnya ketika ada anak yang tidak mengerjakan tugas ya biasanya kita langsung hukum seperti yang tadi Pak Sigit berikan atau seperti yang tadi Pak Sigit tugas, yaitu lari push up, lari 20 kali push up 20 kali itu adalah secara penghukum. Kita itu biasanya tidak tahu alasan anak itu seperti apa. Pokoknya ketika kamu salah ya saya hukum kan gitu ya. Kebanyakan kita seperti itu. Nah kemudian di sini ada membuat merasa bersalah, ya kan? Guru dapat membuat siswa merasa bersalah atas tindakan mereka. Namun hal ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak kepercayaan diri siswa. Nah di sini nama kewajaran dari kita itu ketika sudah menghukumnya itu ada bahasa kamu salah, itu sudah salah. Ya sudah jelas merasa bersalah gitu ya. Cuma penghukum ya Bapak. iya, penghukum dan merasa bersalah. Dan saya pernah melakukan di rumah siswa kontrol ini, mungkin salah satunya ada di sebagai teman, karena mungkin entah itu benar atau salah masih dia tidak sharing aja sebagai teman, karena untuk di pembelajaran matematika tersendiri ketika kita tidak dekat dengan siswa apalagi kayaknya anak itu cuek gitu ya. Cuman di sini juga yang saya jadi pengen ada kontrol itu kadang-kadang ada juga anak yang ketika merasa saya udah deket nih sama Pak Wahyu gitu ya. Beda jadi kadang-kadang ada aja yang kayak yang tidak ada batasan gitu kan. Mungkin itu juga menurut saya masih belum tepat gitu.
Nah, namun di sisi penguatan maupun manajer mungkin saya masih banyak harus belajar, dan alhamdulillah untuk tahun sekarang saya diizinkan dengan fasilitasnya, diizinkan mengikuti guru kontrak banyak sekali yang dapat dari guru kontrak. Kemudian dalam pengembangan segitiga restitusi juga, ternyata sebelum saya mengikuti guru kontrak sebetulnya pernah melaksanakannya walaupun agak mirip-mirip gitu ya. Cuman berbedanya yaitu saya tidak pas meyakinkan keyakinan tidak sampai di situ, paling hanya menstabilkan dan mengidentifikasi ya memvalidasi. Jadi hanya memvalidasi dan menstabilkan, belum sampai ke yang membuat keyakinan. Jadi ketika ada melakukan kesalahan, saya tidak langsung mencari itu salah, kemudian apalagi kalau misalnya mungkin saya di sini sebagai pembina OSIS gitu ya kemarin, jadi selalu berhadapan dengan siswa. Jadi ketika ada masalah, saya tidak langsung mengajar kamu salah, kamu ini, tapi kita cari apa akar permasalahannya, apakah ada yang harus bisa diubah atau tidak, seperti itu. Jadi mungkin bukan cuma saya aja untuk di ruangan ini yang pernah melakukan hampir mirip segitiga restitusi ya, pasti semuanya juga pernah. Mungkin itu sih sedikit tambahan dari saya. Jadi dalam penerapan segitiga restitusi harus benar-benar bisa menguasai karakteristik murid. Jangan sampai ketika penerapan ternyata kita kecolongan, anak tersebut ternyata malah berbohong gitu. Nah, itu yang harus digarisbawahi sih buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas masukannya ya, dan pengalaman berbaginya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita sudah melaksanakan untuk segitiga restitusi ini ya. Cuma kita kadang tahapannya berbeda. Kadang ada yang langsung di sini. Ya. Jadi ada yang langsung, ada yang menanyakan keyakinannya langsung, ada yang langsung memvalidasinya tanpa menstabilkan dulu identitasnya. Ya, saya percaya Bapak Ibu di sini guru yang luar biasa ya. Barangkali dari Pak Oman punya pengalaman tentang masalah siswa Pak? Enggak? Ini kita berbagi aja ya Pak tentang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya setiap guru juga sudah mempunyai punya pengalaman ketika kejadian yang baru-baru ya di kelas 8. Kebetulan saya memegang guru bahasa Indonesia. Sebenarnya ketika anak berbuat sesuatu yang katakanlah kurang baik gitu, kita sebenarnya yang paling pertama adalah dari diri kita sebagai guru itu harus mempunyai perasaan gimana seandainya ketika kita memarahi anak. Contoh karena anaknya berbuat tidak baik ya Pak, ini kita seandainya saya dimarahi waktu dulu, karena pasti setiap guru pasti pernah menjadi siswa. Makanya saya juga ketika mau marah-marah, saya keceplosan marahnya gimana kejadiannya? Respon ya Pak? Ya, itu langsung ya spontan. Maka saya setelah itu Pak, saya panggil kembali anaknya, tapi di belakang. Ya,
saya berbuat seperti itu Pak. Ya alhamdulillah si anak bisa mengerti lah gitu, bisa merespon dengan baik. Dan kejadian itu alhamdulillah juga tidak terulang lagi. Itu saja Pak. Ya, baik, luar biasa sekali. Pak Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih pengalamannya itu. Jadi begini, Bapak Ibu, saya juga sebagai guru ya sering keceplosan seperti itu ya Pak. Itu apalagi saya mengajarnya ketika jam siang Pak. Ketika sudah jam 10 ke sana, otomatis kan kondisi panas ya Pak. Mungkin belum lapar ya. Dengan siswa yang tidak mau susah diatur ya. Tapi setelah saya mempelajari tentang modul 1.4 ya tentang segitiga restitusi ya Pak, dengan kondisi-kondisi yang seperti ya memang harusnya begini ya harusnya begini ya gitu. Kadang ada siswa yang saya kan punya suatu kesepakatan kelas Pak, di mana salah satunya itu kita berkomitmen bahwa yang ada di lapangan itu yang memakai seragam olahraga gitu. Saya punya kesepakatan kelas seperti itu ya Pak. Nah di sini ada anak yang sengaja tidak mau memakai baju olahraga, tapi dia bawa Pak dari sekolah gitu. Mungkin karena kondisinya siang, dia malas, itu perempuan, ada perempuannya. Nah suatu saat saya panggil, saya tanyakan. Setelah ditanyakan kenapa tidak memakai ini, padahal kamu sehat, tidak dalam keadaan sakit atau ini ya. Nah saya tanyakan, ternyata dia takut, alasannya takut hitam Pak kulitnya, gitu. Bukan alasan yang lain-lain. Kalau malas kan takut hitam aja Pak kulitnya, gitu. Padahal seragam olahraganya Pak sudah memakai lengan panjang, gitu. Jadi setelah saya validasi, terus saya tindakannya salah, dia menanyakan keyakinan bahwa kamu ini kan kita punya kesepakatan kelas, kenapa kita tidak dipakai seperti itu ya. Terus ini ada kasus satu lagi ya, ini saya coba tampilkan videonya Pak. Kita sharing aja ya Pak. Bapak ini karena kalau laptopnya kecil, jadi saya coba ditampilkannya. Barangkali dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya atau mau menanggapi, kami persilakan. Salah satu Baul, jangan ngomong kalau bertanya Baul. Pak Sigit, Baul mau bertanya katanya Pak Sigit. Baul maka
nanya Pak Sigit, dalam posisi kontrol guru, gitu ya, apakah boleh seorang guru itu menjadi pemantau? Memantau. Iya, boleh nggak seorang guru itu menjadi pemantau? Gitu. Terima kasih. Memantau ya, jadi nah ketika dalam suatu kasus ya, nah ini salah satu kasusnya Pak Imam. Nah ini saya akan posisikan sebagai pemantau ya. Nah berarti dari kasus ini seorang guru ketika posisi pemantau ya, dia akan melakukan validasi tindakan. Ini kan kasusnya dia memutar musik ya, ketika guru sebagai pemantau, maka guru itu tidak akan menstabilkan identitasnya. Jadi hanya menanyakan dasarnya saja, kenapa, tanpa melakukan suatu solusi, memberikan suatu solusinya itu. Ya. Nah, dari kasus ini kan saya sampai bereskan ya. Dari kasus ini saya sampai bereskan dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, di sini ketika segitiga itu dilaksanakan dengan sesuai, maka kasusnya juga akan, kalau ini kembali ke emosional siswanya, akan kembali stabil tanpa dia merasa bersalah. Ya. Kalau hanya sebagai mungkin pemantau, kalau ini kasusnya akan menggantung untuk siswanya itu. Ya. Nah ini ada beberapa percakapan, kelihatan nggak? Ini ya. Ini contoh cara menstabilkan identitas dengan kasus yang hampir sama seperti tadi, seperti ini ya. Nah, di sini saya ya, selamat sore Ijan. Baru saya pertama panggil anaknya yang bermasalah itu. Nah, jadi anak dipanggil, dia merasa tidak tahu bahwa dia sudah melakukan kesalahan, padahal ada guru yang sudah laporan itu. Nah di sini saya berbicara, saya mendapat laporan ya dari guru bahwa Ijan memutar musik dengan volume yang keras di kantor. Nah, lalu dia bilang, ya Pak. Nah kira-kira saya tanyakan lagi tidak langsung, oh ini perbuatan salah. Jadi kita menstabilkan dulu di sini. Nah kira-kira Ijan sebenarnya tahu nggak bahwa memutar musik itu sampai keluar itu perbuatannya kurang baik. Nah di sini Ijan lalu tahu Pak. Nah di sini tanpa kita menggunakan kata-kata yang istilahnya kencang, dengan nada yang kencang, tapi kan yang lembut. Ya. Nah menurut, kalau misalnya Ijan sedang belajar, saya kembalikan. Kalau misalnya Ijan sedang belajar, ada siswa yang memutar musik, kira-kira merasa terganggu tidak? Nah kita kembalikan di situ. Ya, jadi kita stabilkan dulu identitasnya, gitu. Terus, nah di sini validasi tindakan yang salah. Nah saya bahwa memberikan setiap orang punya kesalahan. Nah itu manusiawi, jadi kita anak itu tidak langsung, oh ini salah begini. Ya jadi kita kembalikan bahwa ya setiap orang juga punya kesalahan manusiawi, tapi selalu membuat kesalahan ya itu, dan kamu tidak akan mengulanginya lagi, jadi seperti itu. Ya. Nah di sini Ijan punya alasan. Kenapa dia memutar musik secara keras? Nah dia ini ternyata dia punya alasan untuk mengerjakan tugas. Ya. Nah di sini lalu saya yang dilakukan ini tidak boleh, ya jadi tidak boleh. Nah lalu kita harus menghormati sesama teman agar tidak merasa terganggu. Nah ini validasi tindakan yang salah. Nah lalu menanyakan keyakinan. Dulu saya tanya dia
suka musik adalah salah satu Ijan, jadi dia suka musik, Ijan ini suka musik. Yang salah satunya saya tanyakan kembali, salah satunya adalah menghormati teman sekelas kita, karena kita punya kesepakatan kelas. Nah, di sana Ijan menyimpang dari keyakinan kelas, saya bilang seperti itu. Ya, karena di keyakinan kelasnya tidak ada untuk mengganggu sama temannya, itu tidak boleh. Nah, di sini Ijan langsung ya Pak, tidak akan mengulanginya lagi. Lalu seperti itu saya suruh Ijan meminta maaf kepada teman yang terganggu itu. Nah, di sini untuk contoh kasusnya sudah selesai. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari kasus-kasus ini, maka Pak Refli, enggak untuk kasus-kasus Bapak Ibu, mana? Bapak Ibu, kasusnya. Sedikit ingin mempertebal pastinya. Jadi dalam segitiga restitusi sendiri. Jadi pada intinya segitiga restitusi itu kan berarti yang pertama itu tujuannya gitu ya, membantu individu belajar dari kesalahan. Di sana kan ada menstabilkan gitu ya, menstabilkan identitas, dan kita membentuk individu belajar dari kesalahan, bukan hanya sekedar menghukum, tapi mendorong individu untuk memahami mengapa tindakan mereka salah dan bagaimana cara memperbaikinya. Yang kedua yaitu membangun karakter, dan yang ketiganya mungkin itu adalah memperkuat hubungan. Nah, di sini juga misalnya ada satu kasus begini, sedikit kita dan saja ya, Ini sebagai pengalamannya. ya. Misal ada seorang siswa, misal namanya Wahyu gitu ya, bukan Bayu lagi ya, tapi sekarang Wahyu. Dia itu hobi mencoret-coret meja, gitu. Nah, dalam kasus Wahyu yang mencoret-coret meja, apakah bisa kita menggunakan segitiga restitusi di sini? Ketika ini Wahyu ya. Ya Wahyu, bukan Bayu lagi, Bayu mah bahasa kayak kalau Bayu terus tapi Wahyu. Nah, dia kan anaknya emang anaknya itu agak bermasalah gitu ya. Nah, cuma dia hobi mencoret-coret meja itu karena sebenarnya dia tuh Punya kayak bakatnya kalau digali nih dapat di seni lukisnya gitu. Iya. Makanya di sini ada satu lagi ya, tadi mengembalikan pada kelompok mereka. Jadi si anak ini kita kembalikan kepada kalau kata Pak Arif tadi itu ke kodratnya ya Pak, ke garisnya gitu. Nah, jadi kita sekolah mungkin akan menyediakan sarana untuk menampung seperti hobinya melukis supaya salurnya tidak ke arah negatif seperti tadi mencoret-coret meja yang bukan. Nah, dengan segitiga restitusi ini ya, kita akan menanyakan keyakinan. Ya, jadi bahwa keyakinan mencoret meja itu tidak boleh, tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita itu. Orang seperti siswa seperti Wahyu itu mungkin banyak ya sebenarnya ya, tapi kadang saya juga di olahraga ini ada anak yang selalu pengennya main bola terus, ya kadang di waktu belajar dia pengennya main bola terus bermain. Nah, setelah saya telusuri bahwa dia senang sekali ya untuk sepak itu yang mengidolakan Cristiano Ronaldo. Jadi hal kasusnya sama seperti itu Bapak Ibu.
yang pertama kan harus distabilkan dulu identitasnya ya sedikit. Stabilkan identitasnya, misalnya bisa dengan bahasa yang tadi ya, tidak mencatat bahwa tindakannya salah gitu ya. Jadi bisa mungkin saya tahu kamu biasanya yang rapi gitu. Saya yakin kamu bisa melakukan yang lebih baik. Buktinya gambar kamu aja ketika kamu menggambar nomornya rapi, bagus gitu kan ya. Kenapa kok bisa dong kalau dari segi pakaian juga sih dirapikan atau dari itu juga akhirnya sangat-sangat. Kemudian dalam memvalidasi tindakan yang salahnya juga kan kita bisa cara-cara belajar itu kan tindakan yang tidak baik gitu. Terus kan kamu punya hobi gambar, kenapa kok menggambarnya malah di meja bukan di buku gitu. Bagus loh kalau misalnya di buku, kalau nanti ada pameran ataupun di pendek bisa loh karya kamu kita tampilkan gitu kan ya dalam stasiun dan menanyakan akhirnya mungkin setelah mencoret-coret bagaimana perasaan kamu ketika kamu coret-coret meja gitu ya. Apa tindakan yang bisa mencerminkan nilai-nilai yang kamu pegang gitu, maksud nilai-nilai yang kamu pegang dari keyakinan kelas yang pernah kita buat mungkin tiba-tiba gitu ya. Misalkan kelas harus rapi, meja harus bersih gitu ya. Itu ada meja yang cara-cara ada mungkin pas di sini tidak segala susinya kita harus memperbaikinya atau menjalankan bahwa cara-cara di atas meja itu atau menggambar di atas meja itu kurang baik, mungkin seperti itu seperti itu. Dan mungkin jatuhnya nanti bukan ke hukuman mungkin ya, tapi ke konsekuensi mungkin ya, konsekuensi iya. Barangkali dari yang lain, barangkali mau berbagi barangkali mau berbagi pengalaman mungkin berbagi masalah. Mohon bukan saat sedikitnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima ini mungkin kalau masalah kasus yang ringan itu banyak. Ya, itu yang tadi pasti bilang ya seperti masalah saya mengajar seni musik. Kadang-kadang saya juga dilema itu kalau ibaratnya mengajar seni musiknya kalau di kelas itu ya kadang-kadang kan mengganggu yang lain gitu ya. Tapi yang namanya musik itu kadang harus praktekkan gitu baik. Iya. Seperti musik praktekkan tidak hanya jadi tidak hanya di secara menonton atau secara praktek juga harus dididik. Makanya kalau nyanyi berarti harus ada yang musik, harus ada yang mereka itu kadang-kadang ya mengganggu yang lain gitu. Mengganggu yang lain. Terus mungkin yang pengen ditanyakan tadi, saya ini apa ya sering kalau di kelas kadang-kadang pas masuk mau belajar ini kadang-kadang ada anak yang kadang-kadang mau masuk, saya udah masuk belajar seni budaya, tapi ada beberapa anak yang mengerjakan hal sedang lain. Ya. Nah, kadang-kadang saya sampai tahu, ya ini kalau kamu misalnya mengerjakan itu tidak menghargai saya sebagai guru seni budaya, karena pelajaran ini adalah pelajaran seni budaya zaman ini. Karena nanti banyak sekali membangunnya media, terus yang itu juga kelas ini belajar olahraga. Karena kadang-kadang saya kalau misalnya mau belajar saya sebelumnya olahraga. Banyak anak yang alasannya karena sampai 1 jam belajar kan kemana? Saling katanya kan harus sampai 1 jam gitu. Kadang-kadang kita lebih minta sama seperti paling untuk saya sebagai amal rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Mon atas ininya. Yang pertama dari kita awalnya dulu ya Pak. Sebelum ke itu ya, yang pertama yang dari olahraga dulu ya Pak. Supaya kan sebelum olahraga ya jamnya Pak, jadi supaya urutan. Nah, yang dari olahraga itu setiap belajar olahraga itu Pak Mon, saya setiap anak-anak itu dikasih buat pendinginan cooling down ya itu. Nah dari cooling down itu selama 20 menit Pak Mon ya, itu bisa digunakan untuk beristirahat, ya Pak Mon, untuk minum atau apa? Bisa dengan gerakan-gerakan, bisa dengan mereka melakukan kegiatan yang
melakukan kurikulum di setiap itu. Takutnya Pak, ketika kesiapan belajar mereka Pak, ketika setelah belajar olahraga panas-panasan ya Pak, itu langsung masuk ke kelas, itu takutnya kondisinya belum siap mereka untuk menerima materi di situ ya Pak. Itu. Nah, terus yang kedua, seperti yang Pak Imam tadi bilang bahwa anak-anak itu ketika Pak Imam sudah masuk sudah masih ada yang mengerjakan tugas mata pelajaran lain ya Pak. Gitu. Nah, kalau untuk saya sendiri ya Pak, saya itu membuat suatu kesepakatan kelas Pak. Nah, kesepakatan kelas ini bukan dibuat oleh guru ya Pak, tetapi kita sepakati bersama dengan mereka ya Pak. Jadi tidak memberatkan kepada mereka, tetapi lebih ke memotivasi diri mereka. Nah, seperti itu. Contohnya misalnya ketika saya masuk ya Pak, berarti pakaian sudah memakai pakaian olahraga, itu salah satu kesepakatan kelas saya Pak. Itu mungkin Pak Imam mungkin bisa menanamkannya ketika misalnya ketika Bapak masuk semuanya sudah siap untuk belajar seni budaya, mungkinnya seperti itu. Terus bisa ditambahkan lagi Pak, misalnya ketika Bapak masuk misalnya sudah memakai pakaian seragam kembali, tidak memakai pakaian olahraga, mungkin kesulitannya seperti itu ya Pak, susah ganti baju ya Pak, gitu. Nah, barangkali untuk yang pertama ya Pak, ketika Pak Imam sedang mengajar, mungkin Pak Imam dilema ketika takutnya ketika belajar seni budaya tentang materi musik ya Pak, itu takutnya kelas lain terganggu ya Pak, gitu. Ya alhamdulillah mungkin di sekolah kita sudah punya lab, mungkin ya Pak, lab kesenian, mungkin nanti bisa di situ tempatnya ya Pak. Paling itu saja Pak untuk solusi dari saya untuk berbaginya Pak. Barangkali semoga dari yang lain Arif untuk barangkali untuk berbagi solusi tentang pengalaman ini. Ya, terima kasih Pak Sigit. Ada restitusi itu mungkin ada sedikit kalimat atau kata-katanya asing ya, kita di dunia keguruan itu biasa. Restitusi itu adalah biasanya tidak tahunya karcis atau apa. Retribusi itu. Ya ini restitusi di sini yang kasih kita diterangkan itu untuk menciptakan kondisi murid ya, murid supaya memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa mengambil atau bisa kembali lagi kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, dengan yang lebih baik. Nah, ini yang sering terjadi di sekolah-sekolah atau lagi populer tidak baiknya gitu. Itu banyak sekali pembulian Pak, bullying ya, pembulian teman dengan teman ya. Nah, ini saya sering menemukan siswa sering sekali membuli temannya sendiri dengan menghina bentuk fisiknya gitu, karena kebetulan temannya kulitnya ya boleh dikatakan hitam gitu ya, itu sering dihina, sering diledek, sehingga siswa yang diledeknya pun menjadi minder ya, dan tidak mau sekolah lagi karena tiap hari dibully terus. Disebutnya si maghrib gitu ya.
Karena kalau maghrib kan gelap gitu ya. Jadi dibilang isi maghrib datang gitu. Akhirnya teman-teman yang lainnya ini mengikuti. Jadilah sudah julukan dia dibully. Nah ini karakter yang tidak baik. Ya mungkin kita selaku guru ketika mendengar ada masalah-masalah tersebut, mungkin saya besok atau lusa akan memanggil siswanya yang membuli tersebut berdasarkan ilmu yang didapat dari Pak Sigit sekarang ini akan saya terapkan nanti segitiga restitusi ya, untuk bagaimana caranya anak yang tadinya melakukan pembulian terus kepada temannya supaya nanti bisa menyadari bahwa itu adalah perbuatan yang salah dengan penuh kesadaran, tidak ada paksaan dari orang lain, dan dia mempunyai karakter yang baik, yang lebih kuat agar di sekolah ini kondusif kembali Pak. Langkah-langkahnya tadi sudah jelas ya oleh Pak Sigit, mulai dari Bapak tadi ada tiga langkah ya, ada menstabilkan identitas, ya, yang kedua tindakan memvalidasi tindakan yang salah, dan menyayangkan keyakinan. nah ini akan saya terapkan Pak nanti. Yang ingin saya tanyakan ini, apakah boleh ini Pak kalau kita melakukannya tidak berurutan Pak, makanya yang lain ya. Semau gue, pokoknya saya mulai dari validasi tindakan yang salah, gitu kan. Ini efektif atau tidak kalau kita tidak mengikuti alur yang diberikan oleh Pak Sigit. Sekiranya itu mungkin yang ingin saya tanyakan. Kalau memang ya efektif, ya mungkin saya akan mulai dari mana saja nih. Kalau memang harusnya alurnya seperti itu ya saya akan mengikuti gitu Pak. Terima kasih Pak. Enggak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak ya. Jadi untuk alur urutannya Pak, itu pernah waktu saya di ruang elaborasi Zoom ya, itu juga pernah ditanyakan kepada instruktur, bahkan ya sudah banyak yang menanyakan gimana kalau misalnya ngacak tidak sesuai alur ya Pak. Ini berbagai pendapat muncul ya Pak, tapi diklarifikasi sama instruktur dari nasional itu untuk pengajarinya ya Pak. Ketika tahapannya ini contoh kasusnya ya Pak. Jadi kita intinya harus berurutan ya Pak. Kita menstabilkan identitasnya dulu. Ketika kita melakukan langkah langsung memvalidasi tindakan yang salah, kita tidak akan tahu dasarnya Pak untuk permasalahannya itu. Ya. Nah ini punya keyakinan ini biasanya di akhir karena mereka akan dikembalikan dengan rasa tanggung jawab mereka lagi Pak, dan dikembalikan ke kelompok mereka. Contoh misalnya seperti tadi ya Pak, ketika orang yang suka membuli ini akan susah diterima lagi sama kelompoknya Pak, gitu ya Pak. Jadi untuk urutan yang terakhir itu kita bisa menanyakan keyakinan itu memang harus terakhir ya Pak. Jadi pertama emang susah Pak untuk kita melakukan acak ya Pak, karena di sini tahapannya harus selalu kita stabilkan dulu identitasnya, akar permasalahan itu ya Pak. Setelah itu setelah validasi mungkin ini menanyakan keyakinan itu urutannya untuk segitiga restitusinya Pak. Ini Pak. Ini tahapannya Pak. Jadi ada untuk stabilkan identitasnya ada punya Pak. Jadi berdasarkan prinsip bagian proses pembelajaran, jadi kita stabilkan identitasnya dulu, terus menggeser gagal ke identitas sukses itu. Nah ini tahapan validasi tindakan masalah.
perilakunya terus kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Ini terakhir menanyakan keyakinannya itu. Oke, barangkali Bapak Ibu ada yang mau menanyakan lagi? Ya, terima kasih Pak Sigit. Jadi ini harus sesuai alurnya ya Pak ya. Harus sesuai alurnya, Pak. Sesuai alurnya yang nanti kita akan mencoba ketika ada kasus atau permasalahan. Kalau ini sepertinya di sekolah-sekolah biasa sebelum adanya guru penggerak ini biasanya guru PK ini Pak, ini ya Bimbingannya, Pak. mungkin bisa ya memang ini tugas semua guru, tapi bisa lebih bekerja sama dengan BK. Saya kira kalau BK ini sangat bagus sekali BK wali kelas gitu ya. Memang guru juga bisa langsung menindaklanjuti di tempat ketika ada kejadian-kejadian. Nah ini satu lagi Pak terkait dengan dari awal itu keyakinan apa yang tadi itu? Keyakinan kelas apa? Nah ini pembentukan keyakinan kelas. Nah ini sepertinya ini kata-katanya juga agak sedikit apa ya, tidak terlalu instruksional ya. Artinya kalau instruksional mungkin lebih ke aturan ya. Karena tadi kata Mas ini kan bukan aturan ya. Bukan aturan. Kalau aturan kan seperti tidak boleh membawa makanan ke kelas. Itu mungkin aturannya kalau begitu ya. Kalau keyakinan di sini lebih ke menjaga kebersihan, saling menghormati. Saya kira keyakinan ini kalau memang dari siswa asalnya disepakatinya dari siswa, mungkin bisa dilaksanakan ya, karena itu adalah keinginan mereka ya. Seperti halnya kalau memang tadi kata Pak Sigit namanya juga yakin Pak ya, kita juga ibadah kan begitu, kita ibadah melaksanakan sholat selaku umat Islam itu karena kita yakin ya, tidak ada yang menyuruh juga kita melaksanakannya gitu. Bahkan kalau melanggar kita merasa bersalah ya. Kira-kira seperti itu ya keyakinan kelas itu. Dan mungkin saya juga pernah kalau saya naik motor Pak nih menggunakan helm tuh. Saya itu padahal nggak ada polisi nih Pak, nggak, dari rumah menuju ke sekolah itu tidak melintasi jalan yang ramai, tetapi saya selalu menggunakan helm ya. Itu apa saya itu taat aturan apa karena keyakinan gitu Pak? Itu kita kalau lebih ke memotivasi diri sendiri berarti itu lebih ke aturan Pak. Kalau dipaksakan kamu harus pakai helm Ya. itu kan lebih ke konotasinya lebih ke apa? Lebih ke apa? Itu yang kita yang bukan kita yang membuat ya Pak, tapi aturan dari pemerintah dari pemerintahnya ya Pak. Kita tidak takut, tapi kalau kita yakin takutnya kenapa-napa nih pakai helm bukan karena takut aturan karena tidak, tapi karena lebih memotivasi diri sendiri Pak, bahwa menggunakan helm ini banyak manfaatnya ketika bernaik motor gitu. Nah, jadi itu udah termasuk keyakinan ya. Kita udah ini ya, mudah-mudahan ke depan khususnya ini ada belakang siswaan. Jadi kalau bisa mah ada ini ya, kalau memberikan ada siswa yang melanggar itu lebih ke ini perlakuannya seperti tadi kan, dibandingkan siswa lari 10 balik atau gimana dari musab 100 balik, atau ada lagi yang dicukur rambutnya, atau mungkin ada yang disuruh yang terlambat itu disuruh kembali lagi dan lain sebagainya. Itu mungkin
mungkin sudah paradigmanya sudah bergeser ya. Sekarang udah kita udah belajar penerapan posisi kontrol. Mudah-mudahan ya dengan secara ini siswa itu sadarnya dengan keyakinan diri sendiri, ya, bukan dari paksaan dari orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Barangkali sudah cukup ya. Mungkin itu pemaparan tentang budaya posisif, terutama dari bagian segitiga institusinya dari saya. Kepada Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi